selamat siang, selamat sore, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan baik tuh, ada yang gembira banget. Pasti semua di rumah juga gembira ya. Nah, kita mau mulai ibadah, tapi sebelum itu kakak mau ngasih sesuatu nih. Gimana nih, tugasnya udah pada dikerjain belum? Padahal tugasnya kan cuma menggambar gereja kita, gereja yang kita rindukan ini nih, HKBP Bintara. Menurut laporan kata Kak Duma, cuma baru 2 orang yang ngirim. Apa nggak tahu nomornya Kak Duma? Oke, nanti kakak kasih tahu ya. Di sini nih nomornya nih, di save ya nomornya. Nanti minta tolong suruh dikirim sama orang tuanya, dikirim ke Kak Duma. Oke, nanti akan ada hadiahnya buat adik-adik. Oke, terus kakak mau apa lagi ya? Ngasih sesuatunya ya. Sekarang udah bulan berapa nih? Biasanya bulan-bulan segini kita udah masuk latihan Natal. Bentar lagi mau Christmas, bentar lagi mau Natalan. Wah, rindu banget ya kita latihan. Mau liturgi juga ya. Nah, tunggu ya, kita mau persiapkan semuanya. Kita mau dalam doa, semoga kita bisa Natalan tahun ini. Pasti bisa ya. Oke, satu lagi juga kakak mau ngingetin, karena kita mau ibadah, semua harus sediakan Alkitab dan hidung jemaatnya ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah, tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu nih lagunya. Kakak rindu banget sama lagu ini, lagunya yang paling bisa anak kelas kecil kalau selalu loncat-loncat karena jago banget. Baca kitab suci, kita mulai ya. Nesa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mau masuk satu lagu lagi, Sungai Sukacitaku. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
dia cintaku penuh. Oke baik, kita sudah pujian, kita mau masuk ibadah. Sebelumnya kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami hingga saat ini Tuhan, dengan selamat, dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan akan melakukan ibadah yang tidak bisa kami bertemu secara fisik, tapi biarlah Tuhan hati dan pikiran kami dapat bersatu di dalam ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, terpujilah Engkau. Amin. Oke, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Dexter adalah anak yang cinta Tuhan, suka berdoa dan taat kepada orang tuanya. Sama seperti hari itu, ketika dia bangun tidur, Dexter melipat tangannya lalu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penjagaan-Mu di sepanjang malam yang telah Dexter lalui. Dan hari ini Dexter mau berjalan terus dengan Tuhan. Dexter tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Oh iya Tuhan, Dexter juga berdoa berkati Papa dan Mama ya. Buat keluarga kami hidup damai dan sejahtera supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Dan jadi contoh untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Dexter berdoa. Amin. Setelah berdoa, Dexter biasa pergi mandi dan bersiap-siap untuk pergi sekolah. Pagi itu Mama menyiapkan makanan yang spesial untuk Dexter, berupa nasi goreng telur dadar. Enak sekali pastinya. Mama, terima kasih buat nasi gorengnya ya.
Nasi goreng buatan mama enak kali. Sama-sama sayang, mama senang kalau kamu mau makan masakan mama. Sekarang, ayo cepetan berangkat sekolah. Papa udah nunggu loh. Dexter, sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita berangkat sayang. Siapa? Ayo kita berangkat. Ma, Dexter berangkat ya. Oke, masih bersama saya Jeremy Tuti yang akan menemani perjalanan pagi kalian dengan Jesus and Me. Dan lagu berikutnya adalah lagu Aku Berdoa, Aku Bisa. Aku suka berdoa karena doa. Wah, aku suka sekali Pak lagu ini. Bisa lakukan. Biasanya di sekolah minggu aku kan menyanyikan lagu ini, Pak. Ku berdoa. Aku suka berdoa karena doa buatku bisa lakukan apa saja. Setiap kali ku berdoa, doaku mengubah segalanya. Pintu surga pun kan terbuka. Doaku berikan kuasa, apa saja ku bisa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Nah, sekarang Dexter sudah sampai. Selamat belajar ya sayang. Jadi anak yang baik, jadi kebanggaan Tuhan, juga papa dan mama. Terima kasih, Pak. Kalau I sih mau holiday ke Eropa bareng papi and mami. Kalau you Dio, you mau liburan kemana? Aku mau liburan ke Bali. Terus ke Singapura sama sepupuku. Kamu Dex, kemana? Aku mau pergi ke rumah opa dan oma di desa. Wah seru cuy. Last year, I juga ke rumah grandma. Baik banget yang bisa dilakukan loh saat kita ada di desa. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan mengumumkan liburan sekolah kita. Kalian akan libur selama 2 minggu. Tenang, tenang, tenang. Nah, selama liburan, tugas kalian adalah menulis pengalaman liburan kalian dalam sebuah cerita. Dan cerita terbaik nanti akan mendapat hadiah dari ibu. Semuanya mengerti? Bagus. Sekarang kalian boleh pulang. Selamat berlibur. Papa, Dexter sudah siap nih. Ayo kita berangkat. Papa juga siap. Ayo kita berangkat. Mama, ayo kita berangkat. Oke, karena semuanya sudah siap, ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Libur telah tiba. Saatnya kita bersama. Bebaskan semua beban yang ada. 1, 2, 3, go! Libur telah tiba, saatnya kita bersama. Bebaskan semua beban yang ada. Kita pergi ke pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung, buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali. Asik sekali, asik sekali. Oh, kita pergi ke pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung, buang
buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali. Asik sekali, asik sekali. Kenapa berhenti, Pak? Iya nih mah, sepertinya roda sebelah kiri kita ada yang bocor nih. Papa cek dulu ya. Mama jaga Dexter ya. Kenapa kita berhenti, Ma? Papa mana? Kok kita di tempat gelap gini, Ma? Tapi kenapa kita ada di hutan seperti ini, Ma? Dexter takut, Ma. Tenang, Dexter. Ingat pesan Papa dan Mama. Saat kita takut, kita harus berdoa. Tapi ini gelap sekali, Ma. Papa mana, Ma? Dexter takut, Ma. Dexter, lihat muka Mama. Ketakutan yang kamu rasakan itu tidak nyata. Ketakutan hanya ada di pikiranmu saja. Percaya bahwa Tuhan selalu ada di dekatmu dan menjagamu. Sini peluk Mama. Lipat tangannya, Dexter. Ayo kita berdoa. Iya, Ma. Tuhan, buang rasa takut yang ada di diri Dexter. Dexter percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi Dexter, Mama, dan juga Papa. Amin. Terima kasih, Ma. Sekarang Dexter sudah tidak takut lagi karena Tuhan Yesus menjagai kita. Nah, sekarang mobil kita sudah beres. Ayo kita berangkat lagi, Ma. Loh, Dexter, kamu sudah bangun? Hai Opa. Hai Oma. Hai Dexter. Wah, cucu Oma sudah besar ya. Sudah lama kami tidak melihat kamu. Apa kabar cucu Oma? Dexter baik, Oma. Dexter juga kangen sekali dengan Oma dan Opa. Opa juga kangen sama kamu, Dexter. Bagaimana dengan raport kamu? Dexter dapat ranking 1, Opa. Wah, hebat sekali cucu Oma. Sebagai hadiahnya, nanti Oma buatin brownies kesukaan kamu. Asik. Terima kasih, Oma. Oh iya, Oma. Besok Dexter boleh main sama Victor dan Carla kan? Pasti boleh, sayang. Victor, kamu tidak lupa bawa botol minum kan? Yo, aku sudah memasukkannya ke dalam tas. Ayo berangkat. Dex, emangnya tidak apa-apa kamu ikut kita main di desa? Kamu kan orang kota. Memangnya kenapa kalau orang kota main di desa? Ya nggak apa-apa sih. Betapa asiknya saat main di desa melihat Pemandangan Yang tak pernah kulihat, betapa enaknya berjalan di tengah sawah, mendengar burung yang bernyanyi begitu merdu. Ayo kita jaga, jangan dirusak. Ayo kita jaga untuk masa depan kita. Betapa asiknya saat main di desa melihat pemandangan yang begitu indahnya. Begitu indahnya. Begitu indahnya. Hei, kejar aku. Ayo Dex, kejar dia. Oke, ayo kita kejar. Tolong. Tolong keluarkan kami dari sini. Tolong. Aku
Tenang teman-teman. Kita pasti bisa keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini? Iya, bagaimana kita keluar dari sini? Sebentar. Aku ketakutan. Di sini sangat gelap, Dexter. Aku tahu. Banyak serangga. Aku takut dengan serangga. Teman-teman, mamaku pernah berkata bahwa ketakutan yang kita rasakan sebenarnya tidaklah nyata. Rasa takut itu muncul dari pikiran kita sendiri. Percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan menjaga kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kenapa Tuhan membiarkan kita terperosok di sini? Iya, Dex. Tenang teman-teman. Ayo kita berdoa. Tuhan pasti melindungi kita. Kalian mau bantu aku menumpuk batu-batu ini atau tidak? Atau kalian mau terkurung di sini selamanya? Mana mungkin kita bisa keluar dari goa ini? Percuma saja. Batu-batu itu tidak akan bisa membuat kita keluar dari sini. Tidak ada salahnya juga kan kita berusaha, Fik. Ayolah, kita kan pergi ke sini sama-sama. Ini resiko kita juga. Emangnya kamu yakin kita bisa keluar dari goa ini hanya dengan batu-batu itu? Tidak mungkin. Daripada kamu hanya mengeluh dan tidak melakukan apa-apa, lebih baik kamu bantu kita. Sudahlah. Dexter! Victor! Dexter! Victor! Carla! Carla! Mana kamu? Di mana kamu? Dex! Victor! Dexter! Dexter, di mana kamu? Dexter! Victor! Dexter! Dexter, di mana kamu? Dexter! Hei, itu sepertinya suara papa dan mamaku. Papa, mama, Dexter di sini. Kami di sini. Tolong kami. Kami Iya, di sini. kami di sini. Ayo, lebih keras lagi teman-teman supaya mereka bisa mendengar suara kita. Tolong, kami di sini. Papa, mama, tolong kami. Hei, tunggu sebentar. Itu seperti suara Dexter. Dexter! Kamu di mana? Kami di sini. Dexter, apakah itu kamu? Kalau iya jawab sayang. Kami akan menolongmu. Iya, aku di sini. Aku bersama Victor dan Carla. Bantu kami keluar dari goa ini, Pak. Benar, Ma. Itu suara Dexter. Ayo kita tolong. Pak, tolong cepat sini, Pak. Pak, cepat, Pak. Kalian tenang ya. Kami akan mengeluarkan kalian dari sana. Tenang, Dexter. Kami akan mengeluarkan kamu, nak. Jadi, inilah pengalaman liburanku di desa tempat opa dan omaku. Aku berdoa, aku bisa. Pengalaman yang luar biasa sekali dari Dexter. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Dexter. Dan ternyata anak-anak, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk masalah kita. Oke, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya. Nah, tapi sebelum itu dibuka dulu Alkitabnya sebelum kita mau undang Kak Duma nih mau bawa kita dalam firman Tuhan. Kakak kasih tahu dulu ya firmannya biar semua siap-siap. Dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Selamat pagi kakak-kakak semua. Apa kabarnya, sehat semua? Sehat, luar biasa kak. Luar biasa. Begitu juga dengan adik-adik. Kakak juga berharap semua sehat. Ya, semua sehat. Nah,
sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, tadi kan Kak Arta udah bilang tuh di awal gambar apa namanya, ada tugas ya? Tugas Kak yang belum dikumpul-kumpulkan. Yang belum dikumpulkan. Oh, tadi Kak Arta lupa ngasih tahu Kak, ternyata baru 2 orang kan yang ngumpulin. Nanti Kakak mau kasih 7 gambarnya sama 7 gambarnya. Hanya baru 2 orang. Iya, baru 2 orang. Tapi kita tunggu ya Kak? Ya masih tetap ditunggu, tunggu sama kakak. Kalau Ayub sih sudah bilang katanya, Kak hadiahku mana? Katanya, hadiahku mana? Terus kok kakak kasih? Ya kan masih baru 2 orang. Enggak, apa namanya, masa pesertanya 2 orang? Kan ada sekolah minggunya banyak. Oh iya benar. Iya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Sudah. Ya, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu pada kami. Sehingga saat ini kami masih boleh berkumpul, boleh datang ke rumah-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh buka hati dan telinga kami, sehingga kami boleh mendapatkan firman-Mu dan kami boleh pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, berfirmanlah Engkau. Amin. Yuk, kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai 17. Kalau kita baca perikopnya, judulnya Iman Bertumbuh Dalam Penganiayaan dan Dalam Pembacaan Kitab Suci. Kita bacanya bergantian ya. Kita bergantian. Kakak ayat yang ke-14, adik-adik yang ke-15. Kita mulai 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17 sama-sama ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Tadi Kak Arta waktu di awal-awal nyanyinya apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, kemarin kan kakak bilang juga ya, Kak Uma bilang ya, agar adik-adik untuk membaca firman Tuhan, Alkitab. Membaca Alkitab paling tidak setiap hari satu atau 2 ayat ya untuk dibaca. Sudah dilakukan belum? Kakak baca nggak? Baca. Berarti benar ya Kak? Kemarin itu berarti awal untuk ibadah kita saat ini ya Kak? Masih berhubungan. Katanya kan, kenapa kita butuh Alkitab? Ada pertanyaan, kenapa kita butuh Alkitab? Jawabannya tadi di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Sama-sama yuk kita baca yuk. Kita baca lagi. Kenapa semua manusia membutuhkan Alkitab? Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi dibilang katanya pertama sekali apa? Untuk mengajar. Mengajar yang bagaimana? Mengajarkan hal-hal yang baik, yang nggak tahu, yang kita tidak tahu tadinya. Iya. Kan? Karena di Alkitab itu kan banyak cerita ya adik-adik ya. Banyak cerita bagaimana Tuhan Yesus melayani orang tuanya, bagaimana Tuhan Yesus juga
mengasihi orang banyak, mengasihi anak-anak, semua tertulis di dalam Alkitab. Nah, terus ada ayatnya. Kalau siapa pada masih dibuka nggak Alkitabnya? Kalau masih dibuka, coba dibuka Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kenapa dibilang Alkitab ini sebagai alat untuk mengajar? Yuk sama-sama kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, bahwa untuk diselamatkan bukan perbuatan baik yang perlu dilakukan. Oh, bukan. Tapi percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Karena dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu dia. Terus yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Tadi kan dibilang kan untuk yang pertama tadi mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan yang sudah apa namanya? Yang sudah kita lakukan itu ada juga tertulis. Oh. Jadi kalau untuk menyatakan kesalahan berarti kan harus memperbaiki ya. Iya. Kalau sudah kita bersalah, kita memperbaiki dengan cara bagaimana? Kalau kita punya salah sama teman, kita cubit teman, kakak cubit Kak Arta, terus Kak Arta nangis. Kakak bilang apa harusnya? Permintaan maaf ya Kak? Ya, minta maaf. Ya, minta maaf. Jadi Alkitab dapat menunjukkan kepada kita mana yang salah, terus mana yang harus diperbaiki. Itu keuntungannya Alkitab. Yang kedua. Terus untuk memperbaiki kelakuan. Ya kan? Kalau sudah berbuat salah berarti harus ada perbaikan. Ya kan? Kalau di sekolah juga gitu ya adik-adik ya. Kalau kakak-kakak juga yang kuliah juga kan gitu ya. Kalau ada tugas yang salah atau materi yang salah dipulangin lagi, disuruh dikembalin, harus dikerjakan lagi ya. Iya. Diperbaiki lagi. Istilahnya kalau sekarang orang ujian apa? Kalau adik-adik yang ujian tuh remedial. Remedial. Ya kan? Ada ulangan harian, terus nilainya masih belum memuaskan, diulangi lagi biar hasilnya lebih bagus. Jadi begitu ya adik-adik ya, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi katanya dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hebat banget Alkitab Ya, berarti. hebat ya. Karena banyak cerita loh adik-adik. Kalau adik-adik baca ini dari awal sampai akhirnya nanti banyak cerita di situ. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa juga ada di sini. Iya. Terus Yesus terangkat ke surga juga ada di sini. Nasihat-nasihat baik juga banyak ya Kak. Nasihat baik juga di sini ada. Tertulis juga di sini, hai anak-anakku dengarlah didikan orang tuamu, juga ada di sini. Jadi Alkitab itu, luar biasa deh. Luar biasa bagusnya. Oh kalau mau bahas Kak berarti kalau misalnya, mama nasihat mulu. Ya, berarti di Alkitab memang udah ada ya Kak? Sudah ada di Alkitab. Makanya yuk adik-adik yuk, coba belajar. Apa namanya? Kalau baca komik atau baca apa sih sekarang? Kalau sekarang webtoon ya Kak? Webtoon gitu ya. Di handphone namanya webtoon ya. Atau main apa namanya itu Mobile Legend. Bisa berjam-jam. Sisihkan waktu, gak usah banyak-banyak deh, 10 menit aja untuk baca Alkitab. Biar jatuh cinta dulu sama Alkitab ya. Kalau yang buat adik-adik yang kecil belum bisa baca, kasih aja Alkitabnya sama mamanya sama papanya. Biar mendengar dulu ya Kak. Kayak mendongeng gitu ya mamanya ya, bercerita. Jadi, kalau Tuhan Yesus mau kita hidup di dalam Dia, ya kalau tadi yang kakak baca itu di Efesus 2 ayat 10 itu, kita harus mempersiapkan atau diperlengkapi perbuatan baik ini, ya. Diperlukan buku panduan untuk untuk dapat
memperlengkapi perbuatan perbaikan ini dibutuhkan panduan. Panduannya apa? Ya, Alkitab ini Alkitab ini. Nah, terus bagaimana caranya Alkitab membentuk hidup kita? Kalau yang dari nasihat-nasihat tadi Iya. Ada. Bagaimana caranya Alkitab membentuk kita? Caranya seperti apa? Berdoa setiap pagi. Nah, adik-adik sudah berdoa belum bangun tidur? Kesiangan Kakak sempet. Nah, begitu bangun tidur berdoa dulu. Mengucap syukur. Mengucap syukur atas napas kehidupan yang sudah diberikan. Masih diberi sehat. Ya, harus mau. Pertama sekali itu berdoa. Kan berulang-ulang ya kayaknya nggak semua. Kakak juga dulu sekolah minggu gitu, kakak sekolah minggunya bilang berdoa itu adalah napas orang Kristen. Ya, begitu juga dengan kakak sekarang bilang lagi sama adik-adiknya berulang-ulang. Tapi kalau berdoa kata-kata aku nggak bagus Kak. Kan kalau dibilang apa namanya di Alkitab juga ada kan ya, berdoalah kau jangan seperti orang fasik katanya kan. Iya berdoa kalau memang bisanya bilang Tuhan Yesus terima kasih pagi ini saya sudah bangun, saya sudah sehat. Diterima nggak Kak? Diterima dong. Diterima. Jadi nggak masalah ya Nggak Kak? masalah. Tidak masalah. Terus sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Terus apa lagi? Dibaca ya. Iya. Nih dibaca Alkitabnya. Jangan sampai nanti dari adik-adik kecil terus adiknya udah gede ini Alkitabnya masih terus tapi masih rapi aja. Rapet ya Kak? Masih rapet. Sedih bukan? Akhirnya begitu giran bawa ke gereja, datang Bapak Pendeta, dibuka ya Mazmur sekian. Cari Mazmurnya susah, ya. Belajar ya adik-adik ya, yuk sama-sama mencintai Alkitab. Terus yang kedua apa? Taat. Kepada siapa dulu taat? Karena kita tinggal sama orang tua dulu, taat sama orang tua Kak. Taat sama orang tua lebih kepada Tuhan. Jadi orang tua itu wakil Tuhan kita di dunia ini. Jadi orang tuanya mulai sekarang jangan suka dimarah-marahin lagi ya. Ya, disayang-sayang, dicium-cium. Ya. Kasihan loh orang tuanya itu udah capek ya kan? Walaupun sudah susah, tapi dia masih ingat adik-adik sebagai anak-anaknya. Dia sayang sama anak-anaknya, sama seperti Tuhan juga sayang sama kita. Ya, taat, kita harus taat. Terus apalagi ya untuk biar kenapa Alkitab bisa membentuk kita? Di dalam Alkitab ini ada loh di situ puji-pujian. Ya, ada kata-kata puji-pujian di Mazmur ya, bermazmur bagi Allah. Jadi ya nyanyi aja lagu-lagu gereja ya kan, enak-enak loh lagu-lagu gereja daripada lagu-lagu. Bukan kakak bilang nggak boleh loh lagu-lagu sekarang. Blackpink nggak boleh bukan ya Kak? Boleh. Tapi paling tidak adalah yang kita ingat ya lagu Kidung Jemaat. Lagunya kan enak-enak ketika kita kalau adik-adik susah, emang enak dengan lagu Blackpink? Enggak ya? Enakan dengan lagu Tuhan. Iya kan? Akhirnya susahnya bisa terhibur. Terus apalagi? Berbuat baik. Berbuat baik berarti tidak boleh lagi cengeng buat adik-adik yang kelas kecil ya. Nggak boleh lagi ngambek-ngambekan. Oh, hal itu doang Kak? Bukan ngasih uang yang banyak ke orang? Enggak. Di rumah aja dulu, di dalam rumah aja dulu ya. Tidak nakal sama adiknya atau kakaknya. Tidak maksudnya nggak marah-marahan sama kakak-kakaknya. Itu juga hal baik. Itu hal baik. Yang paling penting itu tidak melawan orang tua. Ya, tidak melawan. Sebenarnya gampang ya? Gampang sebetulnya, gampang. Bener sih, sebenarnya kalau kata-kata gampang. Cuma mungkin susah melakukannya ya. Karena mungkin iblis banyak kali ya mengganggu di sekitar kita. Jangan mau. Udah sini aja nonton Blackpink aja. Udah nonton BTS aja ya. BTS ya. Nonton BTS
aja, nggak usah itu baca Alkitab, nggak usah dengerin kakak sekolah minggunya. Emang banyak ya, tapi itu adik-adik dicoba deh cintai Alkitab. Kakak aja juga gitu kok, belajar membaca Alkitab setiap hari. Dibuka Alkitabnya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah satu pasal kali. Kalau satu pasal mungkin kalian pusing gitu ya, satu pasal terdiri dari Ada yang mungkin 40 ayat. Ada yang 40 ayat Iya. atau 31 ayat gitu kan. Adik-adik aduh sakit Banyak matanya banget gitu, lagi. banyak banget gitu ya. Walaupun kalau baca webtoon bisa berlembar-lembar. Nggak usah deh, coba aja 1-2 ayat setiap hari. Bangun tidur 2 ayat, mau tidur 2 ayat, nanti lama-lama dari 2 ayat tambah 3 ayat, 3 ayat tambah 4 ayat. Nah lama-lama cinta deh sama Tuhan. Kalau sudah cinta sama Tuhan nanti pasti jadi lebih baik. Oke adik-adik? Oke? Kakak. Ya, sudah sampai di situ firman Tuhan. Yuk kita mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau taburkan pada minggu hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh mencintai Engkau lebih Tuhan. Dan kami juga ajar kami juga Tuhan untuk boleh kami rajin membaca Alkitab. Tuhan Yesus, biarlah Kau boleh hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Duma. Oke, kita mau bernyanyi kembali, tapi sebelum itu kakak mau kasih satu pesan. Jangan lupa adik-adik siapkan persembahannya. Nanti seperti yang udah kakak bilang, mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu, kita tetap adakan persembahan, dimasukkan ke kotak atau ke kotak pensil kecilnya, tetap dimasukkan ke dalam situ, dan minggu depan boleh dikasih semua ke mamahnya untuk diserahkan ke dalam gereja ya. Oke, kita mau bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Ayo Kak Esra. Sudah mau selesai, kakak ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa persembahan dimasukkan ke kotak yang sudah kakak bilang ya, di kotak kecil atau di kotak pensil, semua sisihkan persembahannya ke dalam situ. Oke, kita mau tutup ibadah, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati ibadah singkat kami Tuhan, ibadah yang tidak dapat kami hadiri secara fisik Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan di masa yang sulit ini Tuhan, di masa di mana penyakit ada di mana-mana di sekeliling kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan adalah pelindung kami. Tuhan,
kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja yang ada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah gerejamu tetap ada Tuhan, untuk bisa melayani jemaat-jemaat-mu Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul di dalam rumah ibadah Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara ini Tuhan, biarlah negara ini mampu berdiri Tuhan melewati masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami Bapa, berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat semakin taat, bertekun terhadap Engkau, berpengharapan terhadap Engkau. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu di dalam persekolahannya Tuhan. Biarlah juga mereka dapat tekun, mereka dapat rajin, dan mereka sabar untuk menghadapi pelajaran di masa terbaru ini Tuhan. Mereka mampu melewati ini semua Tuhan. Adik-adik yang mau menghadapi ujian, Kau juga berkati mereka Tuhan. Bapak, kami juga tahu Tuhan, sebentar lagi kami akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Natal. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati persiapan kami semua Tuhan, para jemaat-Mu, untuk tetap bisa merayakan Natal itu Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah juga Engkau yang memimpin para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk dapat melayani Natal yang nantinya akan kami rayakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan juga yang boleh kami kumpulkan, Kau boleh juga terima itu Tuhan. Biarlah itu dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.